スマイルスマイル。 Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Revise. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas asal usul dari Ultraman Trigger, bagian dari Ultraman 3. Ultraman yang dulunya sangat dinantikan, tapi pas sudah tayang ya begitulah. Jadi ini asal usulnya jelas dari awal Trigger yang masih jadi bagian Dark Giants sampai dia bisa menjadi raksasa cahaya. Jadi kalau mungkin ada yang tertinggal atau yang salah silahkan aja dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi tanpa satu-satu lagi, langsung aja simak videonya. Ini dia asal usul Ultraman Pelatuk. 30 juta tahun yang lalu, Ultraman Trigger lebih dikenal dengan nama Trigger Dark. Dia adalah raksasa kegelapan yang kuat dan memiliki sekelompok teman, yaitu Carmilla, Dargon, dan si bangke Hyudram. Dan nama kelompok mereka ini jelas adalah Dark Giants atau lebih dikenal dengan nama Yamino Kyojin yang dipimpin langsung oleh Carmilla. Beda dengan yang ada di series Ultraman 3. Kalau di 3 kan yang jadi pemimpinnya ya si tiganya sendiri. Kalau di sini Carmilla. Triggernya di sini juga berasa babu loh ya. Asli weh, jadi babu. Seperti yang kita tahu, Carmilla ini sangat mencintai Trigger. Ya, bucinnya kebangetan sih ya. Dan dibalik itu semua ada pertemuan pertama antara mereka berdua ini, yang dimana itu dijelaskan di series Trigger. Di sana Trigger Dark sedang melawan Six Mager dan di tengah pertarungan itu Carmilla datang membantunya dan dari situlah mereka berdua pertama kali bertemu. Trigger Dark ini juga sering berduel dengan Dargon, ya kayak adu kekuatan gitu. Makanya si Dargon menyebutnya ya kayak lawanku atau ya gitulah ya. Ya kalau dilihat hubungan Trigger sama si bangke Hyudram, gua rasa nggak terlalu deket banget sih ya Trigger dan juga Hyudram ini. Mereka ini pun terus berlanjut bekerja sama menghancurkan semuanya di zaman itu. Dan incaran utama mereka adalah Eternity Core. Tapi untuk dapat pergi ke tempat beradanya Eternity Core harus ada kuncinya terlebih dahulu, yaitu Yuzare. Karena hanya Yuzare yang dapat membuka gerbang menuju Eternity Core. Carmilla pun terus melakukan rencana-rencananya untuk mengalahkan Yuzare, dari menggunakan Gargorgon agar dapat mengubahnya jadi batu. Tapi semua rencananya gagal. Dan sampailah di saat Kengo dari masa depan datang ke masa lalu, tepatnya 30 juta tahun yang lalu. Kengo mendapatkan sebuah kebenaran bahwa Ultraman Trigger sebenarnya juga termasuk bagian dari Dark Giants. Di sana, Kengo juga bertemu dengan Yuzare. Di saat Trigger ini menangkap Yuzare, Kengo melindunginya dan tiba-tiba kilau cahaya tiba-tiba keluar dari tangan Kengo. Karena melihat itu, Trigger pun tidak sengaja membiarkan mereka berdua pergi. Karena gagal, Carmilla pun menyuruhnya lagi untuk dapat menangkap Yuzare. Sedangkan dia bersama Dargon dan Hyudram akan pergi ke tempat gerbang Eternity Core. Trigger pun datang ke tempat Kengo dan Yuzare berada. Di sana pun Trigger berhasil menangkap dan membawanya ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Carmilla. Yuzare pun di sana dipaksa untuk membuka gerbang Eternity Core. Dan dari sana gerbang menuju Eternity Core pun terbuka. Keempat Dark Giant pun memasukinya. Setelah mereka masuk, Kengo pun datang ke tempat Yuzare. Yuzare pun menganggap Kengo adalah Rillie. Oh, berarti Kengo tanaman tuh ya? Ya enggak lah, Rillie artinya harapan. Jadi Kengo ini yang bisa dibilang adalah harapan pada saat itu. Dan dari situ Yuzare pun berani untuk memberikannya Sparklands. Kalau yang sekarang itu namanya Ancient Sparklands atau Chokodai Sparklands. Kengo pun memasuki gerbang Eternity Core. Para Dark Giant yang sudah di sana ingin mengambil kekuatan dari Eternity Core, dan yang paling pertama mengambilnya adalah Trigger yang sangat dimuliakan oleh Carmilla, tapi kadang-kadang dijadiin babu. Tapi tidak sampai Trigger menyentuhnya, Kengo datang ke tempat itu dan melakukan pose berubahnya. Jadi orang yang terlihat di gambaran Kengo pas di episode 1 itu sebenarnya dia sendiri. Cuman ya badannya si Trigger itu dihilangin. Dan dari sana itu seperti membawa mereka ke alam bawah sadar. Ya mungkin konsepnya kayak gitulah ya. Di sana pun terjadi perselisihan antara kegelapan dan cahaya. Tapi dari kekalahan Trigger melawan Kengo, dari hasil tonjok menonjok, Trigger Dark pun menerima cahaya. Dan dari sana
Kengo menyadari bahwa trigger itu adalah dia sendiri. Ya, jadi yang barusan dipukul ya dia sendiri guys. Dari cahaya mereka berdua ini pun terciptalah sebuah cahaya dari trigger dan mengubah trigger yang tadinya adalah kegelapan sekarang menjadi cahaya. Dan ya, lahirlah Ultraman Trigger. Ultraman Trigger di sana langsung trigger kuasa 3 yang memunculkan trigger multi-type, power type, dan sky type secara bersamaan dan menjadi entitas berbeda. Mereka pun langsung mendapatkan senjatanya masing-masing yang bernama Silver Arms. Jadi ya emang Silver Arms ini emang gak tahu asalnya dari mana ya, tapi kayaknya yang buat Bandai deh. Di sana pun terjadi pertarungan yang sengit dari 3 versus 3 tadi. Sayangnya trigger power type dan sky type berhasil dikalahkan oleh Darkon dan Hydram dengan mudah dan hanya menyisakan trigger multi type atau Kengo itu sendiri. Yuzare yang ada di sana tidak tinggal diam dan langsung melakukan hal yang beresiko, yaitu menciptakan keajaiban Eternity. Dari sana, Yuzare memberikan setengah kekuatan Eternity Core kepada Kengo dan alhasil menciptakan Glitter Trigger, bukan Glitter Trigger Eternity ya, belum sampai sana guys. Tapi dari sana, Yuzare langsung menghilang karena melakukan keajaiban Eternity tadi. Bukan cuma Yuzare, tapi ini juga berlaku ke Trigger dan Dark Giants lainnya. Ini disebabkan cahayanya yang terlalu kuat. Karena itu, Trigger dan ketiga Dark Giants pun seketika jadi malin kundang. Tapi sebelum itu, Trigger langsung memisahkan mereka ke beberapa tempat di luar angkasa. Trigger pun berakhirnya di Mars, dan di Mars dia terus-menerus menjadi batu perunggu selama 30 juta tahun lamanya. Dan pada akhirnya, setelah 30 juta tahun lamanya, raksasa cahaya kembali lagi, yaitu Ultraman Trigger, dan terus melindungi bumi agar semua orang dapat tersenyum. Smile, smile. Oke guys, itu dia asal-usul dari Ultraman Trigger. Ya hampir kayak bahas alur cerita sih ya, tapi ya emang poin-poinnya ya emang gitu guys. Dari jadi raksasa kegelapan sampai menjadi raksasa cahaya. Ya kira-kira begitulah ya asal-usul dari Ultraman Trigger. Tapi kalau ada yang salah silahkan ditulis di kolom komentar, atau kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan. Oh ya, ini kan udah tanggal 21 nih ya. Ini gue syutingnya hari Rabu. Ini mungkin gak lama lagi bakal ada skin terbaru buat Decker. Ya siapa tahu nanti di tampilannya ada Decker Dynamic Type ya kan, dan hal-hal baru lainnya. Apalagi tadi malam juga ya udah di reveal itu ya senjata buat si Decker Dynamic Type, yaitu Decker Shield Calibur. Kalau menurut gue sih ya lumayan keren lah ya senjatanya itu. Pokoknya itu nantikan aja guys. Jadi sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa smile, smile. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Rai Revise. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request, silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Ultraman World. Bye bye.